Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai data berdistribusi normal dari kelas 12 IPA 2. Yang pertama, mengumpulkan data berat badan teman dalam satu kelas. Ini data kelas 12 IPA 2. Untuk berat badan, yang pertama itu ada absen 1 53, absen 2 54, absen 3 50, begitupun seterusnya sampai dengan absen 36. Untuk yang kedua, membuat tabel frekuensi. Yang pertama 41 itu ada 1 pada nomor 23, absen 23, dan 42 ada 3 dari absen 27, 21 dan absen 10, begitupun dengan seterusnya. Yang ketiga itu membuat histogram dari data tadi. Itu 41 ada frekuensinya 1, 42 frekuensinya 3, 43 frekuensinya 2. Untuk yang warna oranye itu yang memiliki frekuensi 1, untuk yang warna hijau itu memiliki frekuensi 3, dan warna ungu itu frekuensi 2. Yang untuk nomor 4, menentukan nilai rata-rata dan simpangan baku. Yang pertama itu rumus rata-rata sigma X per N. Sigma X itu jumlah dari data berat badan tersebut dibagi dengan banyaknya siswa. Kita hitung dulu yuk, sigma X-nya ada berapa? Sigma X-nya ternyata memiliki hasil 1907 dari 55 tambah 54 tambah 50 tambah 71, begitupun sampai dengan 56, totalnya 1907. Dan untuk yang rumus X dikurang rata-rata itu menghasilkan 2, 1, minus 3 itu dapat dari jumlahnya 55 dikurang rata-ratanya. Sekarang kita hitung dulu rumus rata-ratanya sebelum kita mencari X dikurang rata-rata kuadrat. Tadi kan sigma X-nya itu 1907, kita masukkan dibagi jumlah siswa kelas 12 IPA 2 36 menghasilkan 52,9 dibulatkan menjadi 3. Nah, kita sudah tahu rata-ratanya 53, jadi 50 berat badannya 55 dikurang 53 dapat 2, 54 dikurang 53 dapat 1, begitupun seterusnya. Dan yang untuk mencari X dikurang rata-rata kuadrat yang tadi nih udah kita temu dipangkatkan. 2 pangkat 2 4, 1 pangkat 2 1, minus 3 pangkat 2 9, begitupun seterusnya. Sehingga menghasilkan 3071 dari 4 tambah 1 tambah 9 tambah 324 menghasilkan 3071. Nah, sekarang kita hitung simpangan bakunya. Rumusnya akar sigma X dikurang rata-rata kuadrat per N. Tadi kan kita sudah tahu ya, hasil dari sigma X dikurang rata-rata kuadrat yaitu akar 3071 dibagi jumlah siswanya 36 menghasilkan 9,23 dibulatkan menjadi 9. Jadi rata-ratanya 53 dan simpangan bakunya 9. Dan nomor 5 yaitu menentukan Z-score. Saya dapat absen 7 menentukan banyaknya siswa yang memperoleh berat badan di antara 51 hingga 53. Tadi kan sudah diketahui rata-ratanya 53, simpangan bakunya 9. Sekarang kita masukkan dalam rumus ZI sama dengan 51 dikurang 53 dibagi 9 menghasilkan minus 0,2. Dan untuk Z2-nya 53 dikurang 53 dibagi 9 sama dengan 0. Sekarang hitung peluang atau banyaknya dari minus 0,2 Z sampai dengan 0 sama dengan banyaknya 0 Z sampai 0,2 ditambah banyaknya atau peluang 0 Z sampai 0 itu hasil dari peluang 0 Z sampai 0,2 di tabel Z-score-nya yaitu 0,5793 dan ditambah 0,5000 itu dari Z-score 0Z sampai dengan 0 ditambah menghasilkan 1,0793
dibulatkan menjadi 1. Jadi banyaknya siswa yang memperoleh berat badan di antara 51 hingga 53 adalah 1,0793 atau dibulatkan menjadi 1. Untuk yang keenam, mencari luas daerah kurva normal. Tadi kan kita sudah dapat ya Z1-nya minus 0,2 dan Z2-nya 0. Kita gambar di tengah-tengah ini ada 0 dan di pinggirnya minus 0,2. Kalau di kanan itu plus, kalau di kiri itu minus. Jadinya yang di RC tengah-tengahnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari data Badan Kelas 12 IPA 2 yang sudah terkumpul, data tersebut dijumlahkan menghasilkan sigma X 1907 dan menghasilkan pula nilai X dikurang rata-rata dan X dikurang rata-rata kuadrat sebesar 3071. Dari nilai sigma X dan sigma dikurang rata-rata kuadrat kita dapat menghasilkan nilai rata-rata dan simpangan baku dan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 53 dan simpangan baku sebesar 9. Setelah mengetahui nilai rata-rata dan simpangan baku, kita dapat menghitung nilai Z-score. Banyaknya siswa yang memperoleh berat badan di antara 51 hingga 53 sebesar 1,0793 dibulatkan menjadi 1.